semuanya, bertemu lagi di video kali ini. Saya akan menjelaskan tentang pengembangan kurikulum di Indonesia, khususnya pada kurikulum KTSP 2013 dan juga kurikulum Merdeka. Berdasarkan Permendikbud nomor 718 tahun 2020, kurikulum merupakan alat untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kurikulum merupakan pedoman guru dan siswa agar terlaksana proses belajar mengajar dengan baik dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Kurikulum untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Betul sekali, Pak. Terus, mengapa kurikulum harus diubah? Nah, pernah nggak sih teman-teman berpikir kenapa ya kurikulum di Indonesia itu selalu berubah-ubah? Karena perubahan dilakukan sebenarnya untuk menyesuaikan pendidikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan peserta didik di era sekarang. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kurikulum bersifat dinamis dan terus dikembangkan atau diadaptasi sesuai konteks dan kebutuhan peserta didik untuk membangun kompetensi sesuai masa kini dan masa yang akan datang. Mulai ya dari KTSP. KTSP adalah kurikulum tingkat satuan pendidikan, di mana kurikulum ini diterapkan pada tahun 2006 di Indonesia. Kurikulum ini pada saat itu sekolah diberikan kebebasan untuk mengembangkan dan menyusun kurikulum sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan lingkungan sekitarnya. Namun pada saat itu pembelajarannya siswa hanya menerima informasi dan juga mendengarkan materi, dan di mana pembelajaran masih cenderung berpusat pada guru, tidak pada siswa. Pemerintah bersama Departemen Pendidikan Nasional menyusun 3 hal, yakni kerangka dasar, standar kompetensi lulusan, standar kompetensi, dan kompetensi dasar. Selebihnya seperti perangkat pembelajaran yakni silabus, RPP, penilaian dikembangkan oleh satuan pendidikan. Nah, perlu teman-teman ketahui tujuan KTSP ini adalah tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Selanjutnya ada kurikulum 2013. Kurikulum ini hadir untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa. Pada K13, siswa tidak hanya mendengarkan penjelasan, tetapi juga diajak untuk mengamati, bertanya, mencoba, dan menalar. Nah, guru berperan sebagai fasilitator yang membantu siswa untuk menemukan pengetahuannya sendiri. Selain itu, penilaiannya tidak hanya pada nilai akademik, tetapi juga ada penilaian sikap dan juga keterampilan. Kurikulum 2013 merupakan penyempurnaan, modifikasi, dan pemutakhiran konsep kurikulum tematik integratif sebelumnya. Di mana kurikulum 2013 ini, aspek penilaian kurikulumnya terdiri dari 3 aspek. Yang pertama ada aspek pengetahuan, aspek keterampilan, aspek sikap dan perilaku. Ciri khas dari kurikulum 2013 jadi memiliki 4 standar pendidikan, di antaranya standar kompetensi lulusan atau SKL, standar proses, standar isi, dan juga standar penilaian. Nah, selanjutnya kita ke pembahasan kurikulum Merdeka, kurikulum yang saat ini kita gunakan. Kurikulum Merdeka adalah kurikulum yang memberikan kebebasan kepada guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Materi pembelajarannya dibuat lebih sederhana dan berfokus pada hal-hal yang esensial sehingga siswa memahami materi secara lebih mendalam. Yang sekarang biasanya kita sebut dengan pembelajaran mendalam. Nah, di situ juga ada proyek profil pelajar Pancasila yang menekankan untuk bertujuan mengembangkan karakter, kreativitas, kemampuan belajar, bekerja sama, dan kemampuan memecahkan masalah. Kurikulum Merdeka Belajar merupakan program kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Kabinet Indonesia Maju. Nah, pasti teman-teman ketahui siapa tokoh di balik ini, bukan? Ya, benar, Pak Nadiem Makarim. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa konsep Merdeka Belajar ala Nadiem Makarim ini terdorong karena keinginan menciptakan suasana belajar yang bahagia tanpa dibebani dengan pencapaian skor atau nilai tertentu. Nah, kurikulum yang luar biasa, bukan? Selanjutnya ada 4 pokok kebijakan baru dari Kemendikbud Republik Indonesia. Yang pertama yakni ujian nasional akan digantikan oleh asesmen kompetisi minimum dan survei karakter. Yang kedua ada ujian sekolah berstandar nasional akan diserahkan ke sekolah. Yang ketiga, penyederhanaan rencana pelaksanaan pembelajaran. Dan yang keempat, dalam penerimaan peserta didik baru, sistem zonasi diperluas. Masyarakat dan sekolah harus menempatkan kebutuhan, pendapat, pengalaman, hasil belajar, serta kepentingan peserta didik sebagai pengembangan kurikulum, karena kurikulum dirancang untuk kebutuhan peserta didik. Jadi begitu. Dibandingkan KTSP lebih menekankan kemandirian pada setiap sekolah untuk menyusun dan mengembangkan kurikulumnya sesuai dengan kebutuhan peserta didik dan daerah masing-masing. K13 berfokus pada pengembangan kompetensi siswa melalui pembelajaran aktif, sedangkan kurikulum Merdeka dirancang lebih fleksibilitas pembelajarannya dan pengembangan karakter sesuai kebutuhan dengan peserta didik. Menurut saya, semua kurikulum memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Namun, setiap kurikulum juga memiliki tujuan yang sama, yaitu menciptakan pendidikan yang lebih baik dan membantu peserta didik untuk mencapai perkembangannya secara optimal. Nah, itu tadi adalah penjelasan singkat mengenai KTSP, kurikulum 2013, dan kurikulum Merdeka. Semoga video ini dapat menambah wawasan teman-teman tentang perkembangan kurikulum di Indonesia. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa tetap semangat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.